Kita akan sampaikan dulu ya, ada beberapa emiten update untuk pemirsa IDX Channel dan pemirsa seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama kita lihat dari laba Ciputra Development atau CTRA yang turun sekitar 44%, ini menjadi 230 miliar rupiah hingga kuartal 3. Kemudian emiten update berikutnya di mana laba Royal Prima atau PRIM ini mengalami lonjakan hingga 793% hingga kuartal 3. Dan emiten berikutnya ada PP Property Tbk atau PPRO yang mengalami penguatan hingga 34,29% dan ini memimpin penguatan saham-saham yang berbasis BUMN. Itu dia. Dan selanjutnya kita akan sampaikan informasi menarik ini terkait dengan paket berita indeks harga saham gabungan pemirsa yang parkir di zona hijau dengan penguatan sekitar 0,85% ke level 5.700 pada akhir sesi perdagangan kemarin dan saham-saham dari BUMN ini terbang kemudian memimpin penguatan indeks harga saham gabungan. Dan berikut ini adalah 5 saham BUMN tertinggi berdasarkan prosentase. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, yang pertama ada PT PP Property Tbk dengan kode saham PPRO yang mengalami penguatan hingga 34,29% di level 94. Kemudian PT Semen Baturaja Persero Tbk atau SMBR menguat 23,9% di level 985. Kemudian ada El Nusa Tbk, kita lihat 15,04% di level 306. Bank Rakyat Indonesia atau BBRI naik 2,94% di level 4.200. Kemudian PT Telekomunikasi Indonesia Persero atau TLKM menguat 0,9% di level 3.350. Baik, kita akan ulas kembali bersama dengan Mas Wafi. Ya, Mas Wafi, ini ada beberapa emiten menarik ya kalau kita cermati saham-saham BUMN ya yang kemarin juga menjadi salah satu penopang dari penguatan indeks harga saham gabungan. Meskipun tadi sudah disampaikan ada CTRA, PRIM, kemudian PPRO. Tapi kita akan ulas satu persatu ya. Misalnya PPRO dulu yang kemarin naik 34,29% di level 94 ini. Bagaimana analisisnya ini, Mas Wafi? Silakan. Ya, sebenarnya kalau dari sisi sentimen, mungkin kita bisa ambil kesimpulan yang sama ya antara konstruksi dan properti development itu adalah penurunan tingkat suku bunga BI rate kemarin yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke. Walaupun memang kami sendiri dari Bahan Sekuritas masih memperkirakan BI rate untuk turun 25 basis point lagi tahun ini, yang berarti menyisakan tinggal 1 bulan lagi ya Desember. Iya. Itu akan menjadi katalis positif sebenarnya untuk emiten berbasis properti dan konstruksi ke depannya. Walaupun memang dampaknya secara fundamental tentu kita harus menunggu juga dari sisi performa laporan keuangannya itu sendiri bagaimana nanti perkembangannya. Untuk saat ini memang kami sendiri masih lebih merekomendasikan kepada emiten properti dengan basis portfolio landed house dan kategori landed house sendiri untuk menengah ke bawah ya dibandingkan premium landed house atau mungkin yang apartemen high rise building atau mungkin mau operator. Itu mungkin urutannya yang agak sedikit di belakang dibandingkan yang landed house dengan kategori menengah ke bawah. Oke, kalau PPRO rekomendasi yang bisa Anda berikan bagaimana setelah kemarin mengalami lonjakan yang signifikan? Ya, saya rasa dari pergerakan saham 2 hari terakhir yang cukup tinggi sekali ya. Saya lihat ini pergerakannya masih bisa bergerak cukup volatile hari ini. Jadi bagi para trader sebenarnya masih bisa mengambil momentum satu hal lagi saat ini. Walaupun memang risiko itu sudah cukup tinggi karena memang kenaikannya sudah 2 hari ya. Jadi ini akan sekali terjadi profit taking. Mungkin itu yang mesti diperhatikan bagi para trader. Berarti kalau yang sudah punya kita siap-siap profit taking saja atau masih bisa di hold? Untuk saat ini memang mayoritas rekomendasi untuk PPRO lebih baik dirilis dulu untuk profitnya. Oke, berarti kita take profit dulu ya. Di level berapa sih kemungkinan resisten berikutnya yang bisa dicapai? Mas Wafi, kalau Anda melihat masih menyisakan sekitar 1 hari lagi begitu untuk kenaikan PPRO? Ya, kalau lihat pergerakan kemarin saja kan itu bisa dibilang otorija ke atas ya. Berarti masih terbuka peluang sebenarnya untuk bergerak 25 sampai dengan 10% lagi. Walaupun memang saya sarankan jika hari ini sudah mengalami kenaikan sekitar 10-15%, itu memang sudah waktunya untuk take profit. Oke, itu dia. Berarti masih ada peluang kenaikan sekitar 20%-an lah. Tapi bagi yang sudah memiliki ya siap-siap take profit dulu saja ya. Itu dia untuk PPRO. Kalau SMBR, Semen Baturaja bagaimana?
Ya, untuk semen sendiri memang secara keseluruhan kita belum memiliki katalis yang mendukung secara fundamental ya. Oke. Walaupun dari sisi industrinya sendiri data penjualan semen per bulannya memang menunjukkan ada booming up. Namun spesifik untuk SMBR saya belum melihat memang ada sinyal-sinyal membalikan dari sisi penjualan semennya dan fundamentalnya. Jadi memang harus diperhatikan lagi, menunggu mungkin laporan keuangan berikutnya untuk SMBR. Oke, berarti wait and see dulu lah kalau untuk SMBR berarti ya. Baik, ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mas Wafi dan juga pemirsa IDX Channel. Kami sampaikan dulu untuk opening market hari ini naik sekitar 0,97% di level 5.750. Dan kita lihat level tertinggi di 5.759, terendahnya 5.735. Nilai transaksi perdagangan sudah 448 miliar rupiah. Saham-saham yang menguat ini menarik, 226 saham. Sementara saham-saham yang mengalami tekanan sekitar 14 saham. Anda melihat bahwa ini menjadi salah satu pendorong bahwa ataupun menjadi salah satu sinyal yang bisa dikatakan indeks akan melaju ke 5.800 atau tidak. Karena pagi-pagi saja sudah naik lagi nih Mas, 1% menjadi 5.761 untuk pergerakan indeks. Ya, sebenarnya bicara mengenai pergerakan IHSG menuju ke level 5.800 itu cukup kuat ya. Oke. Cuman yang jadi permasalahan adalah perjalanannya menuju ke 5.800. Kalau kita lihat bahkan perdagangan kemarin kan sebenarnya dibuka cukup tinggi juga menguat, tapi kemudian mulai sedikit mengalami penurunan dari level tertingginya ya, dan terus dengan penutupan. Yang ini sudah sinyal-sinyal bahwa mayoritas pergerakan saham ini sudah di area jenuh beli dan rawan sekali profit taking. Nanti saya melihat profit taking ini bisa segera terjadi sehingga rivalnya pun akan terjadi dengan cepat juga. Oke, hari ini akan bergerak kemana saja support dan resisten dari pergerakan IHSG, Mas Wafi? Untuk resistennya IHSG saya melihat ada di level 5.735, sementara untuk level supportnya sendiri ada di level 5.900. Baik, 5.600-an masih ya? Oke. Itu dia untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Mas Wafi, kita akan jeda dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut ini.